Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam perkuliahan pengantar ilmu sejarah ini. Nah, kita akan bahas dengan materi yang lain di pertemuan kelima ini. Yang menjadi pembahasan kita pada pertemuan hari ini adalah mengenai metode penelitian sejarah. Sebelum kita sampai kepada pokok pembahasan pada materi, seperti biasa ada materi perkuliahan yang akan saya hantarkan Anda semua sebelum kita masuk pada materi yang lebih lanjut. Nah, yang saya tulis di sini adalah ada sebuah nada pesimis ketika orang bicara tentang sejarah, seperti pembahasan minggu yang lalu mengenai perkembangan ilmu sejarah. Orang mempertanyakan adalah apakah sejarah itu sebagai sebuah ilmu. Kalau iya, sejarah itu adalah sebagai sebuah ilmu, nah bagaimana mungkin kita dapat mengamati peristiwa yang telah terjadi dengan panca indera, berkaitan kemarin dengan epistemologi keilmuan sejarah. Nah, itu adalah keraguan orang terhadap sejarah itu apakah sebagai sebuah ilmu atau tidak. Nah, untuk menjawabnya, yang harus kita ketahui adalah kita harus memposisikan sejarah itu berdasarkan kategori keilmuan, atau kategori ilmu. Nah, kita cek apakah sejarah itu sebagai sebuah ilmu. Nah, kita lihat ada 4 kategori ilmu. Nah, ilmu itu harus mempunyai objek. Nah, sejarah tentu dia memiliki objek. Objek sejarah itu adalah peristiwa terjadi pada masa lampau. Nah, jadi dia bisa kita kategorikan sebagai sejarah. Nah, apakah sejarah itu memiliki metode? Tentu sejarah memiliki metode. Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Bagaimana metode-metode tentang sejarah? Nah, itu yang menjadi pembahasan kita. Nah, ilmu itu sistematik, sejarah juga sistematik. Kemudian ilmu bersifat universal atau berlaku umum. Nah, jadi berdasarkan 4 kategori ilmu, maka sejarah bisa kita kategorikan dia sebagai sebuah ilmu. Nah, no document no history, itu yang sudah kita bahas pada pertemuan minggu kemarin. Nah, ini adalah tahapan metode sejarah. Nah, ini adalah tahapan dari metode sejarah. Ada 4 tahapan yang akan dilakukan jika kita sedang melakukan metode sejarah. Ada heuristik, ada kritik sumber, ada interpretasi data, dan ada historiografi. Nah, setelah 4 tahapan ini kita lakukan dalam penelitian sejarah, nah maka bisa kita menghasilkan karya sejarah. Misalnya kita lihat, nanti akan kita kupas satu persatu. Nah, misalnya ada heuristik, ini adalah definisi dari heuristik. Kemudian ada sumber sejarah, dan ada sumber primer, sekunder, ada lisan, dan kemudian ada kritik sumber, ada interpretasi data, tahap yang ketiga, dan tahap keempat ada namanya historiografi. Nah, ini adalah tahapan-tahapan metode penelitian sejarah. Itu ini kan kita bahas satu persatu. Nah, sebelum kita sampai di setiap tahapan metode sejarah, ada beberapa hal yang harus kita bahas tentunya. Nah, sejarah itu berkaitan dengan masa lampau. Di sini catatan adalah pada dasarnya kehidupan manusia selalu ada masa lampau. Nah, dari kehidupan manusia, dari kehidupan masa lampau, tentu manusia meninggalkan jejak-jejak sejarah. Itu kita sebut dengan artefak. Nah, cerita kehidupan di masa lampau dapat diketahui dari artefak, dari benda peninggalan sejarah. Kemudian baru menghasilkan sebuah peristiwa. Nah, untuk mengetahui peristiwa masa lampau manusia adalah dengan cara mempelajari peninggalan artefak tadi, baik berupa dokumen. Nah, dokumen tadi kita bahas, kita pelajari, kita gali cerita di balik benda tersebut melalui suatu metode yang ilmiah. Nah, metode yang ilmiah itulah yang kita sebut dengan metode penelitian sejarah.
Nah, ini adalah lanjutannya. Nah, untuk dapat menggali segala informasi yang ada di balik artefak, nah, kita dapat menggunakan suatu metode yang kita sebut dengan metode sejarah, yang didukung oleh teori-teori yang dapat mendukung metode sejarah tadi. Nah, kemudian metode sejarah merupakan suatu cara untuk kita mengetahui atau menilai otentisitas atau otentiknya suatu dokumen. Karena sejarah tadi modalnya adalah dokumen no history. Nah, itu mengenai tentang metode penelitian sejarah. Nah, kemudian yang harus kita ketahui adalah secara konsepsi kita harus mengetahui apa itu metode. Nah, kita sering menggunakan kata metode, tapi tahukah kita selama ini sebenarnya apa itu metode? Nah, ini saya kutip dari salah satu ahli sejarah, dia adalah Profesor Helius Samsudin. Nah, Profesor Helius Samsudin mengatakan bahwa metode itu merupakan prosedur, suatu rangkaian kerja, proses yang kita lakukan secara sistematis dalam melakukan penyelidikan terhadap suatu disiplin ilmu, dalam hal ini tentu sejarah, untuk mendapatkan objek atau bahan-bahan yang akan diteliti. Nah, itu adalah definisi sejarah dari Helius Samsudin. Nah, jadi apa sebenarnya itu metode? Nah, metode dapat kita artikan dia adalah sebagai cara yang digunakan dalam mendapatkan informasi berdasarkan data. Nah, jadi metode itu adalah prosedur rangkaian cara kerja kita dalam melakukan penggalian informasi berdasarkan data untuk mempermudah atau mendapatkan segala macam informasi yang kita gunakan dalam penelitian. Nah, jadi itu adalah metode. Nah, kita mulai tadi misalnya dalam tahapan yang pertama dalam melakukan penelitian sejarah itu ada namanya heuristik. Nah, jadi heuristik itu adalah langkah pertama kita dalam melakukan metode sejarah. Nah, jadi apa itu heuristik? Nah, heuristik itu adalah langkah kerja kita dalam mencari dan mengumpulkan segala sumber dalam bentuk apapun yang dapat menunjang penelitian kita nanti atau penggalian informasi kita terhadap sejarah. Data dalam sejarah itu dapat berupa buku. Nah, data dalam sejarah itu dapat berupa buku, dapat juga berupa artikel, jurnal, dokumen, dan arsip. Nah, ini adalah heuristik. Heuristik itu adalah kita mengumpulkan data sebelum kita menganalisis data. Hal yang kita lakukan adalah mengumpulkan data atau melakukan tahapan heuristik, ya. Nah, kemudian, sumber sejarah dapat juga merupakan benda. Nah, jadi dia dapat berupa benda yang merupakan hasil dari peninggalan atau peristiwa sejarah seperti arsip, benda-benda, katakanlah misalnya sejarah perang ada senjata, ada peta sejarah dan lain semacamnya, atau beberapa tulisan yang termuat dalam buku-buku sumber sejarah pada masanya. Jadi itu adalah heuristik. Lanjut pada slide yang lain. Nah, heuristik tadi, sumber sejarah yang heuristik tadi itu nanti kita bagi lagi dia menjadi 3 sumber sejarah. Ada sumber tulisan, ada sumber lisan, dan ada sumber benda. Nah, ini kan kita kupas satu persatu. Nah, sumber tulisan. Nah, yang dimaksud dengan sumber tulisan adalah jejak masa lampau yang mengandung informasi dalam bentuk tulisan. Misalnya candi, arsip, ataupun dokumen, atau adalah sumber tulisan. Nah, sumber tulisan ini kita klasifikasikan lagi dia menjadi 2 sumber. Ada sumber primer namanya dan ada sumber sekunder. Nah, ada sumber primer. Nah, ada sumber primer dan ada sumber sekunder. Jadi dalam sumber tulisan kita klasifikasikan dia menjadi 2. Ada sumber primer dan ada sumber sekunder. Apa itu sumber primer?
sumber primer adalah sumber yang berasal dari tangan pertama. Nah, itu adalah sumber primer, baik itu misalnya arsip dan lain-lain, orang yang menulis suatu peristiwa atau orang yang mengalami peristiwa tersebut, itu yang kita sebut dengan sumber primer atau saksi mata. Kita minta keterangannya itu disebut dengan sumber primer. Misalnya tentang apa sumber primer dari proklamasi kemerdekaan Indonesia, tentu sumber primernya adalah naskah proklamasi yang ada di museum. Nah, itu adalah sumber primer. Kemudian apa itu sumber sekunder? Dia adalah sumber yang didapatkan dari pihak kedua atau pihak yang mengetahui betul dari peristiwa sejarah. Misalnya dari buku sejarah, itu sumber sekunder atau sumber yang kedua. Atau sejarawan, dia tidak terlibat dari peristiwa sejarah, tetapi dia tahu tentang peristiwa tersebut. Nah, itu kita kategorikan sebagai sumber sekunder. Jadi kata kuncinya sumber primer adalah yang menjadi saksi mata yang terlibat langsung terhadap peristiwa tersebut, sedangkan sekunder adalah orang yang tidak terlibat dalam peristiwa sejarah tetapi dia paham atau tahu tentang peristiwa sejarah tersebut. Nah, itu adalah sumber sejarah berdasarkan tulisan. Nah, kemudian ada yang ketiga adalah sumber lisan. Nah, sumber lisan adalah informasi yang didapatkan berdasarkan wawancara dengan narasumber, baik itu pelaku sejarah atau saksi mata, orang yang mengalami peristiwa, maupun sejarawan. Nah, itu adalah sumber lisan. Nah, sumber lisan dia merupakan suatu rekaman atau oral history yang didapatkan dari memori kolektif masyarakat terhadap suatu peristiwa sejarah. Jadi sumber lisan ini bisa kita dapatkan dari wawancara, kita rekam dan kemudian kita gali lebih lanjut terhadap peristiwa-peristiwa yang akan kita teliti tadi. Nah, itu adalah sumber lisan. Nah, setelah kita melakukan pengumpulan data heuristik tadi, setelah kita melakukan tahapan heuristik, kita masuk pada tahap yang kedua. Tahap yang kedua itu yang kita sebut dengan kritik sumber. Nah, apa itu kritik sumber? Nah, kritik sumber adalah penyelidikan secara mendalam mengenai sumber atau data yang telah kita peroleh dan kita cocokkan apakah data yang didapatkan tadi sesuai atau tidak dengan persoalan yang akan diteliti. Nah, jadi kritik sumber harus kita lakukan secara kritis terhadap fakta dan informasi yang telah didapatkan. Jadi segala sumber informasi yang kita dapatkan itu tidak serta-merta kita pakai dan kita anggap sebagai fakta sejarah atau data, karena nanti ada yang akan kita buang atau tidak terpakai setelah kita melakukan kritik berdasarkan sumber tersebut. Nah, dari kritik sumber ada beberapa aspek yang akan dikritik dari sumber-sumber tersebut. Pertama adalah ontetikanya atau otentisitasnya, keaslian sumber itu harus diperhatikan betul tentang keaslian sumber. Kemudian bagaimana dengan kredibilitas data atau tingkat kebenaran dari data yang kita dapatkan, terutama mengenai sumber sejarah tadi. Jadi itu adalah mengenai kritik sumber. Misalnya bisa kita melihat, kita dapatkan sumber arsip, apakah arsip ini memang benar-benar peninggalan yang benar dia dihasilkan pada satu zaman dengan peristiwa tersebut atau tidak, apakah kertasnya. Jadi dalam kritik sumber itu bisa kita mengkritik bahannya dari sumber tersebut. Nah, itu disebut dengan otentisitas tadi, dan kemudian dengan kredibilitas. Nah, jadi kemudian kritik sumber tadi kita bagi lagi dia menjadi dua. Ada namanya kritik internal dan ada namanya kritik eksternal. Nah, kritik internal itu adalah melakukan secara mendalam dan menyuruh
mendalam dan menyeluruh. Hal ini bertujuan agar fakta yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kajian dalam penelitian. Nah, jadi kritik internal ini diistilahkan dengan disebut dengan menekankan aspek dalam, itu maksudnya isi dari sumber sebagai data atau informasi penelitian. Jadi kritik internal itu adalah informannya kita kritik apakah dia benar-benar mengetahui atau informan tersebut memang hidup di zaman itu. Nah, itu adalah kritik internal, apakah informasi yang disampaikannya itu benar atau tidak. Jadi perlu kita informan yang kita cari itu tidak cukup hanya satu, tapi harus lebih dari satu, karena menyangkut tadi dengan kredibilitas informan tadi. Nah, itu disebut dengan kritik internal. Di kritik eksternal itu bisa kita sebut dengan penentuan keaslian suatu sumber yang berkaitan dengan bahan yang digunakan dari sumber tersebut. Jadi kalau eksternal itu adalah berkaitan dengan bahan, sedangkan kritik internal itu adalah penyeleksian terhadap informasi yang terkandung dalam sumber sejarah, dapat dipercaya atau tidak. Nah, itu dalam membedakan kritik internal dan kritik eksternal. Nah, kritik eksternal itu adalah penelitian atas asal-usul dari sumber suatu pemeriksaan atas catatan atau peninggalan dan informasi didapatkan. Nah, kemudian untuk mengetahui keautentikan sumber yang diperoleh dengan keadaan yang sebenarnya sudah terjadi. Jadi kritik kritik eksternal itu adalah bahan dari data tersebut. Nah, misalnya arsip, bagaimana kertasnya itu disebut dengan kritik eksternal. Nah, yang tahap selanjutnya adalah setelah kita melakukan kritik sumber, maka kita masuk kepada tahap yang ketiga, kita namakan dengan interpretasi data. Nah, interpretasi data itu adalah kita menafsirkan informasi yang diperoleh dari data yang sudah didapatkan tadi. Tentu sesudah kita melakukan penyaringan atau filterisasi data berdasarkan kritik sumber. Nah, itu adalah interpretasi data. Dia adalah memberikan penafsiran yang dilakukan oleh sejarawan terhadap fakta dan informasi yang ditemukan dalam penelitian. Jadi kita melakukan penafsiran data berdasarkan fakta dan informasi yang didapatkan. Itu dah mengenai interpretasi data. Setelah kita melakukan interpretasi data, masuk kita pada tahap yang terakhir, yaitu adalah kita sebut dengan namanya historiografi. Nah, historiografi adalah dia merupakan tahapan akhir dalam melakukan penulisan sejarah. Nah, dia di sini saya tuliskan historiografi adalah tahap akhir dari prosedur penelitian sejarah yang dilakukan berdasarkan hasil pencarian data, informasi dan fakta yang didapatkan. Nah, historiografi juga bisa kita sebut merupakan proses rekonstruksi melalui proses pengujian dan penelitian secara kritis terhadap sumber-sumber sejarah. Jadi pada historiografi ini dapat kita ilustrasikan dia sebagai sebuah bangunan di mana kita merekonstruksinya berdasarkan bahan-bahan yang sudah kita dapatkan tadi, kita rancang dan kita bangun. Nah, itulah disebut dengan historiografi. Setelah historiografi selesai semuanya, baru menghasilkan karya sejarah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada mata kuliah ini. Semoga Anda paham terhadap apa yang disampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk Anda semua. Tetap semangat menjalankan perkuliahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.